Juara MotoGP 2 kali, Pecco Bagnaia, menjadi pembalap paling sial pada balapan sprint MotoGP Catalunya 2024. Pecco Bagnaia harus meratapi nasibnya kehilangan kemenangan di depan mata, lantaran crash saat memimpin sprint MotoGP Catalunya 2024. Bagnaia yang terlihat memimpin dengan nyaman, tiba-tiba kehilangan grip ban depan di tikungan 5 sirkuit de Barcelona Catalunya dan berakhir di gravel. Sangat disayangkan, padahal pembalap tim Ducati Lenovo tersebut berpotensi memangkas jarak dengan Jorge Martin di kejuaraan. Bagnaia sendiri mengungkap bahwa alasan utamanya terjatuh adalah grip aspal yang sangat buruk. Ia merasa tidak melakukan kesalahan apapun. Begitu pula soal motor yang menurutnya juga melaju tanpa ada masalah. Sangat mudah mencernanya ketika kau jatuh karena alasan yang valid, kata Bagnaia dilansir dari GP1. Tapi ketika aspal yang menjadi penyebabnya, maka ini sangat mengganggu. Sangat berat jatuh ketika tinggal 9 tikungan lagi saja, tegas sang rider. Sejak hari pertama GP Catalunya, para pembalap memang sudah mengeluhkan berulang kali mengenai daya cengkeram aspal yang sangat lemah. Terbukti banyak pembalap crash pada hari pertama, yang hampir semuanya disebabkan karena grip yang lemah tersebut. Sejak pengaspalan ulang tahun lalu, para pembalap malah mengeluhkan grip yang kurang baik dari salah satu trek yang juga menggelar balapan F1 ini. Aku menyebarkan datanya selama sejam, kami masih tak paham kenapa aku jatuh. Rupanya karena aku masuk tikungan terlalu lambat, dengan pengereman yang sama, bisa membuatku terjatuh, katanya. Tapi itu pun tidak akan terjadi di trek lain, tapi di trek ini bisa karena gripnya yang buruk. Ketika Binder jatuh, aku juga tak melihatnya melakukan kesalahan, ungkap murid Valentino Rossi ini. Bagnaia pun mendesak pengelola untuk melakukan pembenahan. Namun tampaknya hal itu masih belum mendapat tanggapan positif. Orang dari Komisi Keselamatan mengatakan bahwa mereka, pengelola perjalanan, tidak akan melakukan apapun, jadi akan sama sampai beberapa tahun ke depan. Mereka harusnya memikirkan soal itu, tegasnya. Rekor kemenangan beruntun Jorge Martin di sprint terhenti setelah pekan yang tak menyenangkan baginya pada MotoGP Catalunya 2024. Seri ke-6 MotoGP 2024 di sirkuit Catalunya, Montmeló, Spanyol, benar-benar menjadi ujian yang mulai berat dihadapi Martin. Runner-up MotoGP 2023 tampil kurang menggigit sejak sesi latihan bebas, kualifikasi, hingga sprint pada Sabtu, tanggal 25 Mei tahun 2024, kemarin. Kecepatan Martinator yang biasanya sangat luar biasa, kali ini teredam. Adaptasi di atas motor Ducati Desmosedici GP24 di atas trek yang dikeluhkan memiliki grip rendah itu tidak berjalan mulus. Sang pemuncak klasemen sementara gagal menembus barisan depan dan bahkan posisi 5 besar harus diraih dengan susah payah. Di kualifikasi dia tak bisa mengunci spot pole position akibat kecelakaan yang terjadi di babak kedua, dan harus puas dengan posisi start ke-6. Kemudian pada sesi sprint, pembalap Prima Pramac itu juga tidak bisa memperbaiki posisinya di depan dan finish di posisi keempat. Kegagalan Martin dalam merengkuh podium pada sprint MotoGP Catalunya 2024 menodai rentetan hasil apik beruntunnya di sesi balapan setengah durasi Grand Prix itu. Martin telah menahbiskan diri menjadi raja sprint MotoGP dengan selalu finish 3 besar dan 9 kemenangan dalam 12 sprint terakhir sejak paruh musim lalu. Memang, secara kebetulan, terakhir kali Martin gagal finish 3 besar dalam sprint juga terjadi di GP Catalunya 2023 pada September tahun lalu. Sayangnya, saya tidak memulai lomba dengan baik, ujar Martin dikutip dari GP1. Saya hampir bersenggolan dengan Alex Rins, bahkan saya terdorong ke posisi ke-10 di tikungan pertama. Saya kekurangan grip, saya mengerahkan banyak tenaga di bagian depan motor untuk mencapai batas dengan segera. Kami harus memahami mengapa saya sangat kesulitan berada di belakang pembalap lain meski sebenarnya saya punya kecepatan, lanjutnya. Tapi bagaimanapun,
Saya sudah berhasil finish keempat dan saya ingin tampil lebih baik pada balapan hari Minggu, tandas pembalap 26 tahun itu. Martin menghadapi ancaman baru karena keunggulannya di puncak klasemen sementara kini terpangkas 1 menjadi 37 poin oleh lawan yang berbeda. Adalah Marc Marquez, Gresini, yang naik ke posisi kedua klasemen berkat hasil runner-up di sprint MotoGP Catalunya dan gagal finishnya Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo. Juara dunia 8 kali itu sekali lagi menunjukkan comeback heroik karena meraihnya dari posisi start ke-14 dan mengasapi Martin dalam prosesnya. Persaingan makin panas karena Marquez menjadi pesaing utama Martin untuk posisi rekan setim Bagnaia di tim pabrikan Ducati Lenovo musim depan. Si semut Cervera pun bisa membuyarkan pesta Martin karena kembali mengunggulinya di sisa 2 seri menuju hari penghakiman oleh petinggi Ducati. Situasi makin panas karena Martin, Marquez, dan Bagnaia juga punya kepentingan lain sebagai kompetitor dalam perburuan gelar juara dunia untuk MotoGP 2024. Masih ada banyak balapan dan keduanya sangat kuat, kata Martin saat ditanya persaingan dengan Bagnaia dan Marquez. Masih ada pesaing yang lain seperti Pedro Acosta, Brad Binder dan Alex Espargaro yang hari ini menang di sprint. Lalu siapa yang paling saya takuti? Marquez adalah juara dunia 8 kali dan dia lebih sulit untuk dilawan. Bahkan dengan Pecco sudah runyam karena dia pun kuat dan seorang juara dunia yang hebat. Saya tentu ingin mengalahkan keduanya, tandasnya. Pembalap Gresini Ducati, Marc Marquez, tampil sensasional dalam sprint race MotoGP Catalunya 2024. Marquez yang memulai balapan dari posisi 14 berhasil finish di urutan kedua meskipun kehilangan 1 winglet, perangkat ujung sayap motor. The Baby Alien julukan Marquez menunjukkan performa ciamik di sirkuit Catalunya, Barcelona, Minggu, tanggal 25 Mei tahun 2024, malam WIB. Kesuksesan Marquez ini juga diuntungkan oleh kesalahan beberapa pembalap yang sempat memimpin balapan, seperti Raul Fernandez, Brad Binder, dan Francesco Bagnaia. Marquez mengungkapkan bahwa timnya melakukan banyak perubahan pada setup motor selama sesi kualifikasi, yang membuatnya harus puas start dari posisi 14 di sprint race. Namun, hal itu tidak menyurutkan semangatnya, dia berhasil menyalip Pedro Acosta di lap terakhir untuk merebut posisi kedua, tepat di belakang Alex Espargaro. Kami melakukan banyak perubahan pada setup motor. Adalah hal yang baik memiliki pembalap Ducati yang cepat di dalam grup. Terkadang mereka menganalisis dan mengikuti arah saya. Kali ini kami menganalisis posisi kami dan posisi mereka. Lalu kami mengikuti arah tersebut dan saya mulai merasa lebih baik, kata Marquez, dilansir dari Crash, Minggu, tanggal 26 Mei tahun 2024. Masalahnya dengan Q1 adalah pertama kalinya, setup motor itu sangat berbeda. Namun, dalam kecepatan balapan saya terus melaju dan memahami cara mengendarai motor itu, lanjutnya. Ini adalah perubahan besar dan sudah terlambat karena besok kami start di posisi ke-14, tapi kami akan menggunakan ban belakang medium, bukan soft, jadi kita lihat saja bagaimana kami bisa mengatasinya, terang Marquez. Marquez juga mengomentari salah satu winglet yang patah setelah kontak dengan Jack Miller. Dia mengakui hal tersebut cukup berpengaruh, tetapi dia mampu mengatasinya dengan baik dan tetap memacu motornya dengan kecepatan tinggi. Hari ini akan menjadi analisis yang menarik bagi Gigi dan timnya, karena, meski tanpa satu sayap pun saya bisa berkendara dengan baik, tutur Marquez. Memang benar keseimbangan motornya berbeda, tetapi salah satu kekuatan saya adalah beradaptasi dengan situasi. Meski begitu, saya masih punya ruang untuk memperbaiki diri di lap cepat, tapi dalam hal kecepatan balapan, saya sangat dekat dengan Martin dan Bagnaia, pungkasnya.